Halo, bertemu lagi di meja kerja Oldman Review yang selalu berantakan ya. Banyak kabel-kabel dan Oldman mereview apa aja yang bisa direview. Yang penting bisa memberikan referensi maupun literasi buat teman-teman sekalian. Nah, kali ini kebetulan sepatu ya. Kebetulan sepatu. Nah, ini Adidas SL72, SL72. Dan asli dibeli dari outlet Adidas resmi ya. Dan jangan beli yang palsu ya. Karena apa gitu? Karena ini made in Indonesia gitu ya. Jadi pabrik Adidas itu sudah banyak di Indonesia. Sebelumnya banyak di Vietnam dan kita impor gitu ya. Nah, ini benar-benar diproduksi di Indonesia di Serang ya. Dan beberapa juga terletak di Jawa Tengah ya, di daerah Brebes mungkin ya. Nah, kemudian ini ukurannya kok 8,5 sih? Bukan 8,5 dong. Nah, kulitnya 47%, tekstil 53%, karet 100% ya, karet masih karet asli ya. Dan oh ya, ini ukurannya 42 2/3 gitu ya. Bukan setengah. Ini UK berarti ya. Kalau US-nya 9. Nah, ini sepatu eye catching banget karena bentuknya vintage ya. Biasanya saya beli yang versi-versi modern gitu ya, dan favorit saya tetap NMD. Walaupun NMD ada kekurangan, tapi banyak nikmatnya gitu ya. Dan itu salah satu Adidas yang lightweight, dipakai jalan kemanapun saja enak dan berasa kayak pakai sol doang. Atasnya itu dari fabric yang ringan dan breathable gitu ya. Jadi enak dipakai untuk apa aja gitu. Dan sayangnya secara karet itu beberapa cepat sekali aus gitu ya, karena pemakaian. Dan bisa aus karena ya kadang-kadang kakinya sama dengan anak-anak, jadi ya sering dipakai gitu ya. Ya pakai anak-anak kadang dipakai macem-macem lah, dipakai lari-lari, dipakai main bola gitu ya. Akhirnya ya somplak di mananya gitu ya. Anyway, tetap NMD salah satu favorit saya untuk Adidas ya. Dan kebetulan jalan-jalan ketemu dengan SL72. Dan ini adalah bentuk vintage yang benar-benar memang diterbitkan di tahun 72 ya. SL ini artinya super light, 72 ini pertama kali di launching. Dan surprisingly ini adalah sepatu untuk lari jarak jauh di zamannya ya, di zamannya. Jadi di zamannya ini salah satu sepatu favorit dan dipakai untuk para juara-juara Olimpiade di Munich waktu itu ya. Nah, di tahun 77 juga terpilih sebagai sepatu terbaik, salah satu sepatu terbaik untuk running. Dan agak beda ya dengan sepatu-sepatu running yang modern. Nah, berarti ini pelari-pelari jarak jauh dulu itu larinya benar semua, karena nggak khawatir dia kena backstroke, selalu front stroke. Nah, sepatu sekarang itu kan dibikin modelnya melengkung gitu ya, melengkung. Supaya paling tidak ketika lari itu kenanya, jatuhnya selalu di middle stroke. Nah, kalau backstroke itu nanti yang cedera itu dengkulnya ya, cedera dengkulnya.
Dan pelari dulu berarti memang sudah sadar benar dan jatuhnya selalu di depan. Ya. Nah, kalau di depan berarti kekuatannya di ankle. Ankle itu menjadi suspensi buat tubuh kita. Nah, kalau sepatu-sepatu model sekarang untuk running itu cushioningnya luar biasa ya. Seperti tipe-tipe Ultra Boost gitu ya. Memang empuk sekali. Nah, kelebihan dari sepatu-sepatu yang cushioningnya bagus gitu ya, itu memang menghindari cedera di kaki ya, terutama pelari-pelari berbobot ya. Nah, cuman kan zaman dulu kalau orang maraton gitu ya, mungkin masih 3 jam atau mungkin 2 jam 2 jam menuju ke 3 jam gitu ya. Nah, dengan teknologi sepatu yang sekarang yang modern itu, orang sekarang manusia sudah bisa mencapai 2 jam ya untuk 41,6 km ya. Nah, ini artinya memang ya tanpa dipungkiri memang sepatu berteknologi yang lebih modern itu memberikan advantage atau keuntungan ya untuk berlari lebih cepat dan lebih jauh. Tapi ya sepatu dengan cushioning yang sangat empuk biasanya lemah dalam kestabilan. Ya, kestabilannya itu kurang, kalau dipakai berdiri itu kayak goyang-goyang gitu ya. Jadi kalau berdiri dalam waktu yang cukup lama itu pegel sendiri, itu ankle itu pegel gitu ya. Justru bagus kalau bergerak, tapi kalau diem nggak enak gitu ya. Nah, ini menarik juga untuk dipakai lari ya, mungkin 5 kiloan lah, supaya kelihatan vintage gitu ya. Ini menarik sekali. Cuman bentuknya yang memang oldies gitu ya. Jadi agak sayang gitu kalau dipakai untuk lari jarak jauh, walaupun dia punya riwayat seperti itu. Kalau dipakai, justru ini bagus buat casual pakai jeans yang biru terus kemudian kontras dengan merah kayak gini. Wah, ciamik ya, cantik ganteng gitu ya dipakai untuk casual. Dan sepatu ini memang mewakili generasi casual, lahirnya generasi casual ya. Dan kalau dilihat bentuknya, apa yang bikin terlihat agak-agak vintage gitu ya, karena kulit suede-nya yang melingkar ini. Dan nanti ketika dipakai ya, mungkin warnanya akan sedikit pudar, justru semakin bagus ya. Jadi semakin benar-benar menunjukkan identitasnya sebagai sepatu yang bernada atau bertema vintage itu. Nah, kalau saya lihat di sini, walaupun sepatu ini dipakai untuk casual, ya, tapi karena dia punya DNA-nya lari, itu harusnya sepatu ini enak nih dipakai untuk jalan ya, untuk bergerak gitu ya, itu akan enak. Dan ternyata sepatu ini itu sudah dipasarkan di Indonesia di 2010 ya, dengan bentuk yang sama. Jadi warnanya merah putih mengingatkan 17-an aja ya. Nah, walaupun putihnya agak-agak putih yang ya nggak putih banget lah ya, broken white gitulah, agak broken white. Tapi ini mengingatkan bahwa sepatu ini pernah dipasarkan di Indonesia dan sekarang relaunching lagi di Indonesia dengan kondisi yang sama, itu menyenangkan gitu ya. Dan di zaman itu sih belum mampu ya untuk beli sepatu-sepatu seperti ini gitu.
yang branded seperti ini 2010. Dan ini yang membuat kesannya menjadi timeless, ya timeless. Jadi istilahnya dia tidak mempunyai batasan waktu gitu ya. Dan sepatu ini sudah melewati lorong waktu dari tahun 72, jadi sepatu terbaik 77 masih dipasarkan di tahun 2000-an dengan pola yang sama gitu ya. Jadi ini kalau motor ini ya, ini Vespa ini ya, walaupun di motor ada perubahan teknologi, dan kalau ini persis sama teknologinya, kurang lebih sama dengan pendahulu-pendahulunya gitu ya. Dan di sini di bawahnya agak menarik ini. Pertama, di depan ini ada pelindung ya, ada finger guard-nya di sini yang jadi kalau pentok itu nggak langsung jempol gitu. Nah, terus kemudian kalau teman-teman perhatiin, ini yang bagian depan sampai dengan bagian tengah sini itu geriginya itu menghadap ke belakang. Nah, sementara yang belakang itu geriginya menghadap ke depan. Jadi unik juga nih. Jadi kalau dia mau berakselerasi, traksinya kuat gitu ya. Kan mengayuh itu berarti pakai telapak depan ya. Kalau kita berlari. Tapi kalau dia berhenti mau mengerem gitu ya, ini tapak belakangnya itu cocok. Dan ini memang mengarahnya pun juga ke depan. Ya ini grip yang sebelah sini itu juga mengarahnya ke depan. Jadi unik juga ini sepatu ya. Jadi bisa untuk berakselerasi dan bisa untuk mengerem ya pergerakan kita dengan baik gitu. Nah, ini ada bulatan-bulatan ya, ini juga untuk meningkatkan traksi di kaki ya. Dan ada lambang Adidas di sini ya. Nah, ini yang menarik berikutnya adalah lapisan nilon merah ini itu breathable, jadi bisa keluar masuk udara, jadi ibaratnya bisa bernapas gitu ya. Nah, ini membuat kaki nggak panas karena ada udara masuk dan keluar ya ketika berjalan. Dan memang desainnya karena dia itu super light, jadi beberapa bagian itu dibikin dari serat nilon supaya lebih ringan ya, supaya lebih ringan, jadi nggak terlalu berat ya. Dan di sisi sini lidahnya ini, lidah sepatunya itu dibikin lubang-lubang nih ya, dibikin lubang-lubang, jadi memungkinkan udara itu keluar masuk, sehingga walaupun dipakai jalan dalam jangka waktu yang lama atau berlari gitu ya, itu tidak akan panas karena ada pertukaran udara dari dalam keluar sepatu ya. Jadi ini teknologi yang canggih di zamannya tapi masih dibawa di zaman sekarang, dan dengan outsole yang modelnya solid rubber seperti ini, saya sangat optimis kalau endurance-nya atau ketahanannya bagus ini sepatu ya. Jadi bertahan lama gitu ya. Karena nggak gampang kempos ini ya. Sole-nya ini nggak gampang kempos gitu. Ini berbeda dibandingkan dengan sepatu-sepatu model sekarang gitu ya, yang cushioning-nya sangat super empuk gitu ya. Kalau kita pakai lama itu cepat ada kerutan gitu ya, karena memang dia bermain outsole-nya itu bermain, jadi semacam kayak shockbreaker, cuman shockbreakernya ini kan semacam kayak busa gitu ya, sehingga lebih empuk gitu. Nah, jadi kalau
generasi-generasi Adidas yang baru, yang outsole-nya itu memang dari busa yang empuk, itu memang secara ketahanan akan lebih berkurang gitu ya. Nah, ini model-model vintage kayak gini endurance-nya lebih, ketahanannya lebih bagus ya. Dan dari sisi garapannya rapih ya, nggak ada cacat sama sekali. Mungkin yang terlihat ada lemnya hanya di depan sini. Oke, saya kira itu aja buat teman-teman yang ingin referensi tentang Adidas SL72 ini. Ini cocok buat kaum yang sudah baby boomers pun cocok gitu ya, ataupun kaum milenial, ataupun generasi-generasi X maupun Y yang pingin merasakan dulu rasa-rasanya hidup di zaman tahun 70-an gitu ya, atau sampai dengan tahun 2000-an. Ini yang hype ini seperti ini. Ini lambang dari generasi casual ya, yang sporty, yang sangat aktif gitu ya. Nah, ini adalah lambangnya dulu, dan ini sepatu untuk lari ya, jarak jauh di zamannya ya, dan dinobatkan sebagai salah satu sepatu yang bagus untuk berlari di tahun 77, SL72 ya. Demikian dari Oldman Review. Terima kasih Anda sudah menonton. Kalau punya pendapat yang lain ataupun punya masukan atau permintaan gitu ya, review apa lagi, oke, kita akan review. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menyimak Oldman Review. 3, 2, 1